kalau mungkin kita dibully dari segi pace ya, dari segi pace, mungkin ada kita greget. Jadi kita itu base-nya itu bukan yang kita lari dapat medali. Oke, intro sudah tadi kita lihat. Jadi sekarang kita sudah kedatangan tamu. Nih tamu ada. Ini tamunya ada banyak. Jadi tadi saya lihat di Instagram ya. Jadi bukan di jalan tapi di Instagram saya lihat teman-teman lumayan eksis di situ. Nah, jadi penasaran nih. Ternyata di Bojonegoro yang out of nowhere gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang belum tahu Bojonegoro, tapi sekarang udah sangat cukup viral juga, banyak hal yang dibicarakan orang di Bojonegoro. Nah, ternyata nggak lari itu, running itu nggak cuma di kota besar tapi juga di Bojonegoro dan mungkin di daerah lain gitu. Nah, oke, jangan terlalu tegang teman-teman. Sebelum mulai, ini baru pemanasan dulu ya kan. Kita ada di STM. Teman-teman bisa lihat STM tanpa jahe gitu. Jadi kalau STMJ tanpa jahe. Nah, kita sekarang mau bahas soal running. Running, kenapa sih running? Nah, sebelum kita bahas, perkenalan dulu deh. Dari sini dulu. Ya, sini dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Dandi Nugraha dari Runner. Jangan kayak perkenalan cerdas cermat. Oke, gimana? Jangan. Siapa namanya tadi, nama panggilannya? Dandi. Oh, Dandi. Oke, Dandi dari Runner. Upluk Runner. Oke, Dandi. Dandi mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan keluh kesah? Aman. Oke. Yang nggak aman audionya tuh Mas, kurang dekat kayaknya. Ini kayaknya biasa nyanyi karaoke nih kayaknya. Jadi nah, oke. Dani dari Upluk Runner. Oke, thank you Dani. Sebelahnya. Oke, perkenalkan nama saya Tommy Hendrianto. Saya perwakilan dari Ledri Runner. Oke, Tommy Ledre Runner. Ya, betul, Ledri Runner. Oke. Seharusnya hari ini yang datang itu Mas Wisnu. Oke. Berhubung Mas Wisnu lagi lembur, ini diwakilkan. Oke, kirain Mas Wisnu lagi syuting ya. Iya, Mas Wisnu. Tuku Wisnu. Bukan, oh bukan. Apa Wisnu Tama? Oh bukan juga ya. Oke juga. Oke, Tommy, thank you. Dari Ledre ya. Itu Ledre tuh, Tom. Iya, Ledri Ori. Iya. Ledre Ori. Oh, udah tahu Ledre Ori. Oke, thank you Tommy. Sebelahnya. Halo Mas, perkenalkan nama saya Fahmi dari perwakilan Siopes. Oke, Fahmi slow pace. Slow living. Slow aja. Oke. Aja banter. Depannya siapa nih? Perkenalkan, saya Danang Imam Sewan dari Doraweres Bojonegoro. Ada yang perkenalan Masnya atau kenal lagi apa? Iya. Namanya siapa Mas panggilannya biasa? Saya Danang. Oh, Danang. Dari Doraweres Bojonegoro. Oke, biasa dipanggil Danang. Ya. Oke, kirain biasa dipanggil Polsek. Kayaknya Danang ini udah tegang dari tadi. Siap, nama saya Danang. Gitu. Ada unsur militer di belakangnya? Enggak. Oh, enggak ada ya. Cuman ya kadang agak serius. Oh iya. Agak serius. Kalau lagi tegang lebih serius ya kayaknya. Oke, Danang Indo Runner. Ya, betul ya? Betul. Oke. Ini abang ganteng siapa nih? Oke, terima kasih teman-teman. Jadi perkenalkan, saya perwakilan dari Bojonegoro Running Home. Oke. Ya, Tony. Ya, sangat kenal teman-teman semuanya. Oke, Tony datang dengan perdamaian. Padahal kita mau war bentar lagi. Udah minta damai dulu. Oke. Tony Indo Runner.
Oh, Bojonegoro Running Home ya, bukan hub ya. Bukan, itu BCH itu kayaknya. Bojonegoro Running Home. Ya, oke, nanti saya tanya kenapa running, kenapa home. Ya kan? Oh iya, oke. Oke, ini ada yang sebelah saya ini ada mic-nya nih. Siapa? Ada mic-nya nih. Mic-nya. Nah, mic-nya. Oke, siap. Ini namanya siapa? Ya, terima kasih Mas. Diambil aja. Nah, diambil aja. Nah, diambil aja. Iya, diambil. Nggak usah malu-malu. Ya, siap Mas. Terima kasih Mas. Perkenalkan saya Agus Bamin. Salam kenal semuanya. Saya dari komunitas Opuk Runner. Oke. Kebetulan kami berdua karena undangannya nggak ada kuotanya sehingga kami mengajak kawan Mas. Karena kalau sendiri itu nggak asik. Ternyata banyak temannya Mas. Oke. Terima kasih. Ternyata di sebelah sana banyak banget tuh Iya, teman-teman. Hai. Banyak banget teman-teman. Peace. Oke, ada Upluk 2 ya kan? Iya, Upluk Runner 2, terus ada Ledre apa? Oh, Ledre Runner juga. Ledre Runner, Slow Pace, Indo Runner, BRH dan Upluk ya. Oke. Yang menarik itu Upluk sih sebetulnya. Kenapa Upluk? Yang mau jawab siapa? Oh ya, ada 2 nih. Sebenarnya dari bahasa Inggris, upload, lihat ke atas. Oke, lihat ke atas. Selalu melihat ke atas ya. Selalu melihat ke atas atau nggak pernah melihat ke bawah berarti? Ya, sebenarnya untuk tidak sombong nih. Oh, tidak sombong. Ya. Kalau tidak sombong lihat ke bawah dong. Ya, sebenarnya kan kita pernah latihan di Mongkrang ya. Di mana itu? Mongkrang Mongkrang tuh di mana? di Bukit Mongkrang. Bukit Mongkrang tuh di mana? Di itu Karanganyar. Karanganyar. Oke, Jawa Tengah ya. Jadi ketika di puncak itu kita lihat ternyata di atas yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Oke, jadi ngelihatnya ke atas. Iya, lihat ke atas. Padahal udah di atas. Iya. Oke. Padahal sudah di puncak, tapi di atas yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Oke, jadi bukan dangak terus ya. Nah, itu sombong dong kalau dangak terus. Ya, cuma jadi meninggalkan kesombongan diri. Oke. Nah, kita sudah di atas ternyata masih ada yang di atasnya lagi. Wah, udah filosofis ini ya. Udah sangat motivator sekali. Oke. Oke. Jadi Jawanya upluk gitu. Oke. Biar enak nyebutnya kan orang Jawa gitu. Oke. Ini kayak mau jawab aja nih pakai ada mic-nya deh. Kenapa? Ini sesama teman kok saling bisik-bisik. Udah jawab. jawab. Kenapa? Enggak Mas, sebenarnya kalau filosofi dari Upluk tadi sudah disampaikan sama teman saya Mas Dandi. Saya lebih ke ini Mas, fokus dari komunitas Upluk sendiri. Jadi Upluk ini lebih fokus ke dunia trail run-nya sebenarnya. Oke. Ke trail run, jadi sebenarnya Upluk ini hanya suatu wadah, suatu tempat untuk kawan-kawan yang sekiranya ingin bergabung. Iya, ingin bergabung di dunia trail run. Jadi Upluk adalah suatu wadah, terus latihannya itu 1 bulan sekali. Kemarin tadi sudah disampaikan sama Mas Dandi di Bukit Mongkrang. Dan bulan kemarin Juli kita juga mengadakan event Pandan Loop. Wah, ini Pandan Loop di Sekar. Nah, tadi ditanya filosofisnya udah promo kegiatan nih kan. Cuma selain itu seminggu sekalinya kita untuk endurance-nya itu di stadion Mas. Dan stadion kadang di alun-alun. Itu Mas. Jadi kalau mau yang gabung di Upluk, datanglah ke stadion atau alun-alun. Bisa atau DM ke IG-nya Upluk Runner. Oh damn, ini udah nyuruh follow berarti ini. Nggak nyuruh Mas. Mumpung ini ada difasilitasi sama teman-teman apa? STM. Oh, anak STM semua. Ada STM kita promosi sedikit Mas ya. Izin promosi sedikit. Izin dulu dia. Oke, tadi oke itu Upluk, pokoknya gitulah ya. Terus kalau Ledre, kenapa namanya Ledre? Kenapa nggak Angling Dharma gitu? Nah. Oke, untuk nama Ledre itu sebenarnya baru Mas. Oh, sebelumnya baru. itu namanya bukan Ledre. Apa tuh dulunya? Dulunya pisang ya? Tim Lenyer. Oh, oke. Oke, aman Bu. Ceritanya banyak Mas. Jadi di tahun 2021 udah nggak ngelenyer lagi sekarang berarti ya?
namanya itu tercetus itu Mas. Oke, Nah. oke. Beriring jalannya waktu kok Beriring sejalannya tumbangnya rezim gitu. Enggak. kok sama gitu Iya. sama itu sebelah. Akhirnya teman-teman gini, udah ganti aja wis dengan identitas aslinya Bojonegoro itu apa. Oke. Kita mau cari tengul atau cari jajanan khas Bojonegoro. Terus akhirnya kita voting akhirnya nemunya Litri. Oke. Nah, Litri Runner ini anggotanya cuma 5 Mas. Oh, oke, paling efisien ya. Ya, soalnya Oke. kalau teman-teman mau oprek atau cari anggota-anggota lain, itu mereka teman-teman nggak sempat Mas. Oh, super sibuk. Sok sibuk nih. Iya, Mas. Belum apa-apa udah Soalnya show off teman-teman sibuk nih kayak. Di berbagai bidangnya masing-masing. Oke. Dan kita mau latihan bareng itu juga jarang. Mungkin latihan bareng itu 1 bulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali gitu Mas. Ini tuh komunitas running atau anak band sih sebetulnya. Mau latihan bareng cuma 5 orang gitu. Dua-duanya, Mas. Oh, tim futsal. Tim futsal. Oke. Jadi kalau untuk masyarakat Bojonegoro ingin lari bareng Ledre ke gunung atau ke road, itu langsung join aja nggak masalah, bebas. Oke. Jadi semua orang itu bisa ikut tanpa ada Registrasi. tanpa ada persyaratan apapun Mas. Oke, boleh ikut aja tapi Boleh. dicuekin ya nanti Ya ya. enggak, Oh, kita enggak. kita mau fasilitasi Mas. Ketika Ada emang fasilitas apa ada aja di sana? lengkap Mas. Lengkap. Jadi gini Mas, untuk Asik nih. teman-teman Ledre itu kan kegiatannya larinya itu ke gunung Mas. Oke, ke gunung. Soalnya kenapa kok ke gunung? Karena aku lari ke Karena hutan. kesibukannya teman-teman dari Senin sampai Jumat bekerja, Iya. mereka butuh refreshing Mas, Oke. butuh healing Oke. tipis-tipis. Healing Nah. tipis-tipis. Ya. Bisanya itu cuman 1 hari 2 hari, Oke. atau istilahnya TikTok. Apa tuh? TikTok itu naik turun, Oke. atau istilah kerennya itu trail run. Oh, istilah. Jadi lari di Oh, jadi istilah nggak Pegunungan. kerennya tuh TikTok ya sebetulnya istilah. pegunungan, di perbukitan. Jadi istilah kerennya itu trail run. Jadi Oke. habis naik langsung turun, nggak nginep Nggak 1 ngecamp hari dulu gitu, ya. nggak. Oh, nggak ngecamp Soalnya dulu. Senin paginya udah bekerja. Oke. Ini udah Seperti itu, nunjukin Mas. kalau nggak pengangguran nih kayak gini. Yang pengangguran tersinggung nih. Nama Ledri itu tercetus di tahun 2024. Oke. Oh, baru ya Baru. ledrenya ya. Dulu ngelenyer ya. Iya, Iya. dulu kelenjar. Kenapa nggak diubah jadi matoh aja sih? Nanti beda lagi Mas. Oh, beda lagi. Oh, nanti bikin lagi ya. Iya, oke. Akhirnya teman-teman, oke deh, kita cari identitas Bojonegoro dengan makanan yang khas, yaitu Ledre. Berarti ada jargonnya ledre. Meletre bareng Ledre. Oh, meletre bareng Meletre ledre. bareng Oh, ledre. oke. Kirain bahagia, makmur dan membanggakan enggak ya? Enggak, Oh, enggak. Oke. Oke. Sesuai rezim kayak namanya. Oke, Fahmi gimana ceritanya? Kalau dari slow pace sendiri, apa masih dari namanya dulu ya. Iya. Dari nama itu tercetus setelah event pertama kita. Jadi kan sebenarnya dari teman-teman teman-teman ngopi lah ini, yang kita pengen lari tapi pelan-pelan. Karena memang teman-teman ini teman-teman FOMO aja sih Mas. Oh, FOMO. Iya. Oke. Udah Yang- declare sih. Iya. Sebelum Iya. sebelum Karena di memang, charge FOMO udah declare. duluan. Sebelum lari, ketika rame sepak bola kita sepak bola, ketika rame bersepeda kita bersepeda. Oke. Rame ngegame ya ngegame. Ngegame. Iya. Kali ini rame lari ya kita lari. Oke. Cuma secara base-nya kita kan run in Katen. Oke. Jadi di event pertama kita belum ada namanya apa-apa ya, run in Katen aja. Oke. Setelah itu kita baru buat nama slow pace. Ya karena teman-teman semua pelan semua Mas. Iya. Pelan tapi pasti kan? Nggak pasti juga. Enggak pasti juga. karena tiap event kita kadang di poster gitu 4K gitu, kadang nggak sampai. Oh iya. Kadang 5K, kadang nggak sampai. Oke. Yang mau nyampe 5K ya 5K. Iya. Kalau ada yang kuatnya 3K ya wis 3K. Buat Iya. rute sendiri aja Mas. Iya. Terserah Iya, lah ya. seenaknya. Bebas ya. Yang penting nanti kita ketemu di finish. Oke. Gimana caranya? Yang penting ketemu di finish ya. Wih. Ini keren juga nih quote of the day. Oke, Indo Runner. Kayaknya kalau Indo Runner nggak cuma di Bojonegoro ya? Ya bukan di Bojonegoro, Ya, tapi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke.
Gimana tuh kok bisa di Bojonegoro ada juga? Kalau di waktu di Bojonegoro itu kan ownernya itu ya itu Mas Zaki itu guru di SMP Kasiman. Tapi ini kan waktu dulu awalnya itu namanya Bojonegoro Runner. Bojonegoro Runner, oke. Terus ganti Bojo Runner apa Bojo Runner, Iya. oke. Pelari Bojo, apa pelari istri orang? Ya enggak. Oh enggak ya, enggak. Saya baru ikut Indo Runner tuh 2019. Oke, berarti berapa tahun yang lalu itu? 6 tahun yang lalu ya? Sudah 6 tahun berlari terus nih ya? Iya. Nggak pernah berhenti? Ya pernah. Pernah. Kalau capek. Kalau capek. Oke. Jadi kita di Bojonegoro saja. Terus kalau kita memang basicnya rata-rata teman-teman itu kalau di foundernya kan atlet ya. Oke. Oh. Atlet lari. Ya. Latihan di Padangan. Perintisnya yang Intinya itu. pelari ya, pelari. Teman-teman bisa ngikutin sama foundernya itu? Bisa. Alhamdulillah bisa, cuman ya mungkin kalau rata-rata pace-nya 7 atau 6. Oke, pace-nya 7. Kalau pelari itu pace-nya udah berapa dia? Kalau pelari ada 6, ada 7. Oh, 7. Yang lain bisa ngikutin itu kayak gitu? Bisa. Oh, ada berapa orang yang ngikutin dengan pace-nya dia itu? Kalau yang punya pace-nya aja ya. Pace-nya itu kan rata-rata 3 sama 4. Oke. Pace-nya 3 sama 4. Oke. Oh. Kemarin itu ada yang Mas Andika yang ikut Jakarta Internasional itu pace 4. Oke. Kemarin waktu event Playon juara 3. Wih, mantap ya. Indorunner udah top berarti ya. Ada yang pernah ke mana gitu? Yang paling jauh kemana yang paling jauh? Kalau tergantung eventnya Tarkaman atau itu. Oh, Tarkaman. Ada Biasanya- istilah Tarkaman. Ya. Kalau misalnya Iya, oke. event itu namanya kan bisa kita nge-requestnya ke Tarkam sama aja kan. Oke, jadi ada event yang memang dia Tarkam, Iya. ada yang event yang ini resmi KONI, ada yang resmi KONI. Oke. Terus ada lagi yang kalau ada yang Bojonegoro Run gitu itu apa namanya kayak gitu? Tarkam juga atau Bojonegoro, maksudnya yang misalkan di Bojonegoro ada apa nih? Event terakhir apa tuh? Event terakhir? event terakhir kan yang Isada itu, yaitu kata ya sama aja kayak Tarkam. Oh, itu Tarkam juga. Kalau Tarkam gitu bisa bon-bonan nggak? Enggak. Oh, nggak bisa ya? Antar kampung. Iya, Tarkam Mensimpelkan istilahnya aja. mensimpelkan istilah. Oke. Oke. Tarlok ada apa? Antar lokal. Oke. Nah, itu kan berarti terhubung juga dengan Indorunner yang lain ya? Iya. Di daerah lain. Di Tuban atau di daerah terdekat di mana itu? Kalau daerah terdekat ya di Ponorogo ada, terus di Madiun juga ada, Malang, Surabaya, Gresik. Oh, Jawa Timur hampir semua ya? Pasuruan, Banyuwangi ada. Wonosobo, Kalau Wonosobo belum. Kediri, Tulung Agung. Sebutin aja semua. Satu provinsi. Iya. Banyak 37 ya berarti ya. Di Papua juga ada. Oh, di Papua juga ada. Kalau di Papua larinya di mana kalau di Papua? Kalau di Papua mungkin saya kurang memperhatikan Instagramnya. Oh iya karena belum pernah ke sana ya. Di Jayapura. Nanti saya tanya ke Indorunner Papua lah ya. Ya monggo. Iya, monggo. Saya kemarin yang dari Bojonegoro tugas di Papua. Oke. Yang di Indorunner Papua di mana? Oh, oke. Dan jaraknya dari tempat dia tugas di Kota Jayapura sekitar 20 km. Oke. Jadi ada orang Bojonegoro yang ke sana juga tugas. Oh, TNI. Oh, oke. Dia ke sana gabung dengan Indorunner Papua. Gabung di Indorunner Papua. Oh, akhirnya bergabung atau tidak? Ya, Atau terjadi disintegrasi di sana? bukan. Oh, enggak ya, bukan ya. Oke. Tapi Serius apa kamu pertanyaannya? oh, iya. Pertanyaannya jangan terlalu. Jangan terlalu. Oke. Itu Indorunner Bojonegoro. Artinya memang udah komplit lah ya. Ininya komunitasnya ya di situ ya. Sekitar tahun 2017. Oke, berarti udah 9 tahun. 8 tahun lah ya. 8 tahun udah cukup lama ya. Kalau
ini BRH. BRH nih apa nih BRH? Nah, kalau BRH sendiri tuh kita awal tahun 2024 Mm-mm. kemarin Mm-mm. kita ngadain anniversary pertama. Oh, baru setahun berarti ya? Baru setahun. Oke. Kenapa kok BRH? Jadi waktu itu kita teman-teman kan sebenarnya juga hobi lari, cuma kita belum komunitas. Oke. Itu kita lari, nyoba 2 orang, 4 orang, Mm-mm. kita di gor. Mm-mm. Kalau kita muterin gor kan udah biasa udah bosan. Oke. Kita nyoba keluar ke gor, daerah Ngobahan Dalam. Ternyata kok enak kalau kita lari di keluar dari di kampung-kampung kok enak. Ya udah, situ pulang nggak sengaja ataupun terus kita bikinin aja Bojonegoro running home. Kita Oke. lari di desa, Oke. di depan rumah kayak gitu lah. Oh. Ternyata kok asik. Dari Itu pengalamannya siapa? Pengalamannya Mas Tony sendiri atau? kebetulan saya sendiri. Oke. Waktu itu 2 orang Sama siapa? sama Iqbal. Oh, oke. Orang 2 orang laki-laki ya waktu itu ya. Pada sore hari. laki-laki ya. Iya. Sama cewek nanti bayang. Oh, berarti nggak untung ya kalau sama cewek ya. Sini mah aman gitu. Pada sore hari 2 orang laki-laki. Terus itu kita ngaji sama teman-teman dari 2 orang, 3, Oke. 5. Teman-teman kan sebenarnya circle ngopi. Oke. Circle ngopi yang sebetulnya sudah kenal satu sama lain. Satu sama lain udah kenal. Kita ajak, ayo lari yuk. Maksud kok kegiatannya ngopi aja. Akhirnya kopinya baru setengah ditinggal. Iya. Oh iya. Itu lari dulu baru ngopi. Oke. Setelah itu kita lari bareng. Ya, karena kita rata-rata juga senang juga. Terus kita fun-fun aja. Dan memang biar sendiri kan dari awal kita konsepnya adalah fun-fun. Oke. Dan terus juga kita teman-teman itu kita campaign penghargaan Bojonegoro. Sebelum kita pasti sudah ada teman-teman komunitas lain yang udah promosikan ya kapan lari, cuman jadi kita itu membranding itu adalah campaign lari di Bojonegoro. Oke. Kenapa kita mountain? Oke. Karena juga Ini lari apa ngonten ini tujuannya? lari sama konten. Oke, ngontenin lari gitu. Konten kita sedang lari. Oke. Atau teman-teman itu mayoritas ya itu adalah teman-teman fotografi. Oke, fotografer ya. Fotografi sehingga punya basic untuk konten. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut BRH harus punya basic foto dan video enggak? Enggak juga. Atau nanti dilatih di sana ya? Justru malah ketika kita di sana kita dapat free foto. Oke. Free konten. Wah, banyak free-nya nih. Promo nih. Yang free itu. Iya, oke. Nah, setelah itu banyak sekali teman-teman cewek yang DM. Siapa sih yang nggak suka konten? Oke. Wah. Akhirnya, Mas, cara pin gabung gimana? Cara join gimana? Oke. Kalau cara join sih kita free ya, Mas. Kita ada jadwal hari. Aja Kak. Kak, saya tuh gak kuat lari. Gimana? Jalan aman. Kita ada tim sweeper. Kita ngeri. ada yang pakai motor. Oh iya, oke. Yang nggak bisa lari ataupun tinggal aktifkan aplikasi gitu ya. Oh iya. Semacam ini. Iya. Calling kita jemput sesuai dengan titik itu. Oke, sesuai aplikasi lah ya. Oke. Dari situ mulai rame, cewek. Pokok rata-rata juga malah perempuan itu ya. Oke. Sayangnya ini nih, ini teman-teman STM ini kok nggak ngun. Ini cowok semua, ini apa masalahnya apa nih? Ini tamunya cowok semua, gimana nih? Aduh, kuota perempuannya mana ini? Oke. Oh, sengaja disembunyiin ya kalau yang ya. Kalau sini bahaya nanti bahaya. Wah, oke. Yang teman-teman yang lain ada ceweknya gak sih? Enggak ada. Oh iya, kalau Indorunner lengkap lah ya. Mulai dari cewek sampai setengah cewek ada nggak itu? Nggak ada ya. Atau apa? Profesinya banyak berarti kalau di Indorunner ya. Iya, oke. Nah,
Di teman-teman nggak ada ceweknya nih, di teman-teman? Nggak ada. Ada sih Mas, tapi jarang-jarang. Jadi kadang ada, kadang enggak. Oh. Karena kalau di Slope sendiri kan kita enggak yang gimana ya? Maksudnya secara anggota itu kita enggak terikat banget gitu loh Mas. Jadi setiap eventnya ya Jadi kalau mau ikut ya ayo. Oh iya, tanpa komitmen lah ya. Ya tanpa komitmen. Oke, no komitmen luar biasa. Jadi kadang ada ya ayo. Iya. Nah teman-teman ngelihat fenomena running atau lari di Bojonegoro itu kan kayaknya latah dari kota besar gitu. Siapa ini yang mau ngomong nih? Siapa? Atau Ya, mungkin Ton? mau menambahkan sih. Ya, oke. Nambahkan dari siapa? Ya menambahkan dari omongan tadi sih. Oh oke. Oh tadi udah ya, udah. Oke. Tambahannya silakan. Jadi di Bojonegoro kan kota kecil ya, dalam Oke. lari itu hanya sebatas sebagian orang saja yang mulai lari. Dari awal kita itu atau teman-teman juga kan kalau misalkan di sini udah mulai rame, sudah mulai terbentuk ya sebuah habit yang baru atau pelari itu tambah kita tambah senang. Karena di kota-kota lain kan bisa. Kenapa Pak di Bojonegoro nggak bisa? Oke. Kan Berarti latah juga dong kayak gitu. Terus juga misalkan nih kalau kita melihat akhir-akhir ini ataupun satu tahun ini kan di GOR, di stadion, di alun-alun tuh mulai rame pagi sama sore. Padahal dulu mungkin itu setahu saya itu nggak seramai sekarang. Oke. Kesadaran masyarakat Bojonegoro khususnya pemuda-pemudi itu udah mulai tumbuh. Itu kesadarannya apa kefomoannya? Nah, Menurut saya kepomuan. Oh, kefomoan. Oke. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Gini, saya Setelah 7 tahun atau 8 tahun ini? Setelah itu kan istilahnya lari itu kan aneh. Oh, lari itu aneh. Saya berani ngomong gitu soal teman-teman waktu ngopi. Itu sering malam katanya. Mas, ngopi lain apa kok ngomong itu Mas? Ngopi gini loh. Oh, lari malam-malam. Iya. Terus dicurigai orang atau gimana? Iya, dicurigai orang. Pintu atau piye? Nah, oke. kalau di Bojonegoro loh ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan enggak? Yang dari Ibera atau dari Slopes malam ngopi pasti malah membuli. Saya pribadi pernah dibully. Gimana ceritanya itu? dibully. Korban bully berarti. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya yang membuli saya Jadi tentara. Enggak. Oke. Kirain jadi tentara. Malah ikut FOMO. Oh, ikut FOMO. Akhirnya dia ikut ngopi. Ya ikut lari. Oh, ikut lari. Oke. Jadi menurut saya ya itu aja dari terlempar dari omongannya sendiri. Oke, akhirnya dia makan omongannya sendiri ya. Kalau awalnya kan ada event gratis di Lamongan Sepel itu pernah ada. Oke. Dari akhir 2023. Jadi kalau menurut Danang itu FOMO aja ya sebetulnya. Artinya Tapi saya ya semoga FOMO lari ini sama seperti futsal atau yang lain. gimana tuh? Punah Kalau atau? futsal kan belum lah. Oh, belum. Masih ada teman kita kan belum nggak begitu mendengar kan. Ya kan. Futsal. Sekarang kan memang ada teman nggak seramai dulu lah. Oke. Tapi tetap ada. Tetap ada. Iya, walaupun nggak seramai dulu. Begitu pula dengan lari. Kalau lari ya kita berharap teman-teman ini tetap komitmen. Oke. Ya itu aja. Oh, ini kalau ini ada komitmen, yang ini no komitmen. Oke. Apa? Fahmi mau bantah apa, Fahmi? Enggak membantah Mas. Teruskan dulu ya. Teruskan dulu ya. Oke. Kalau kita futsal atau kita olahraga yang lain, kita butuh lari. Renang pun kita butuh lari. Oke. Catur kita juga butuh lari. Gimana tuh catur? Jantung Mas. Oh, oke. Jadi sebelum catur lari dulu. Ya terserah. Oh, terserah. Maksudnya untuk menstabilkan kita jantung. Oke. Oh, jadi lari itu sebagai latihan untuk menstabilkan detak jantung. Oke. Jadi kalau sering lari detak jantungnya stabil. Oh gitu ya. Gimana, Fahmi? Sebenarnya benar Mas. Kalau lari itu kan sebenarnya latihan. Jadi lari kan banyak di podcast juga dibahas. Lari itu kan sebenarnya awalnya bukan cabang olahraga. Jadi basic dari latihan
olahraga yang lain, sepak bola, futsal dan segalanya, basic latihannya kan lari. Jadi ya memang sebenarnya dibuat basic segalanya olahraga dari lari. Tapi tadi pengen menambahkan dari Mas Tony, ketika kota lain bisa, kenapa kita enggak? Nah itu salah satu motivasi. Kenapa ada slow pace. Ketika di Surabaya, ketika di USS awalnya secara masif buat run in Katen di beberapa kota, kita melihatnya, loh kok mereka bisa? Kenapa di Bojonegoro belum ada run in Katen? Nah itu juga termasuk pancingan dari kenapa di Bojonegoro itu akhirnya ramai orang-orang lari. Pastinya kan dari sosial media yang hari ini sangat cepat. Jadi akhirnya membawa tren-tren itu kan ke Bojonegoro. Jadi slow pace Bojonegoro terinspirasi dari banyak hal. Dari banyak. Terutama dari run in Katen yang dibuat USS sih Mas tentunya. Kalau terinspirasi kan artinya bisa bertahan lama. Kira-kira akan punah di tahun berapa? Kalau di awal Mas ya, di awal kita event itu kita lari bareng pertama atau kedua itu pandangannya teman-teman malah iki nek terlalu rame main diksi ae. Gitu. Ya. Kalau kita keramenan. Jadi punya limit pada akhirnya sekarang kan event kita nggak setiap minggu. Bahkan nggak menentu, kadang 3 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Itu disengaja kayak gitu ya? Bukan karena malas atau enggak. Dan terkadang kita memastikan teman-teman komunitas lain ada acara nggak ya? Jadi dan di Bojonegoro lagi ada event apa ini? Ini misal ada event kita nggak ada. Misal berturut-turut setiap minggu dari Indorunners, BRH, Upluk membuat event di setiap minggu nih, ya kita nggak ada Mas. Kalau yang lain nggak ada, teman-teman juga nggak ada? Bisa jadi ada. Jadi kalau lainnya nggak ada, kita baru buat event. Jadi karena slow itu tadi slow ya? Aja Mas. Slow aja, Nih Tommy dari tadi diam aja terus nih. running di dalam pikiran gimana tuh? Kalau ledre. Kalau lari Mas ya, menurut saya di tahun ini tuh FOMO yang sangat baik. Karena FOMO sekarang itu menginspirasi masyarakat yang kesadarannya dalam olahraga kurang itu akhirnya terinspirasi gitu Mas. Ikut teman-teman yang story Strava-nya, story outfit-nya yang culture. Nah itu mereka akhirnya berbondong-bondong ikut Mas. Dengan cara ikut lari apa ikut konten? Ikut lari Mas. Lari ya, konten iya. Jadi larinya dikontenin. Gimana Danang mau nambahin apa? Kalau tambahan ya, semoga nanti ya ada event lari itu ya pakai COT juga. Pakai apa? Start in time. Jadi batasan waktu. Gimana tuh? Jadi misalkan kalau 5 kilo itu biasanya 1 jam. Batas waktu 1. Kalau itu kan sudah nggak dapat medali, nggak dapat medali gitu aja. Jadi kalau datangnya 1,5 jam atau 2 jam udah nggak dapat finisher gitu ya. Ini usulan dari Indorunner ya. Soalnya dari event-event yang terdahulu kan seperti itu. Gimana dari Slow Pace menanggapi hal itu? Karena kita beda referensi Mas ya. Beda referensi. Kalau dari teman-teman Slow Pace itu kan beda referensi. Jadi kita itu base-nya itu bukan yang kita lari dapat medali. Karena memang kalau dilihat ya inspirasi kita yang kita lihat itu kan juga lari aja gitu. Nah, kita ketemu di titik finish lagi gitu aja. Dan di titik finish nanti kita ya sedikit bersenang-senang gitu. Gimana Bamin? Mau jawab apa? Mau ngejelasin apa? Kok dari tadi mangkuk aja. Terima kasih Mas atas waktunya Mas. Fenomenal lari. Sebenarnya kalau melihat hari ini kita menanggapinya positif ya. Betul yang disampaikan sama teman-teman tadi bahwasanya bukan soal FOMO. Kalau saya pribadi bukan soal FOMO. Jujur ini pengalaman pribadi Mas Malik. Sebenarnya selain FOMO itu ada hal positif terkait kesehatan. Dulu saya gemuk Mas. Ini sedikit cerita bahwa tahun berapa itu? Dulu saya tuh gemuk. Kemarin itu bulan Februari ya. Februari itu saya masih berat badan masih 90. Mirip Mas Fahmi malah. Mas Fahmi berapa emang? Berapa kilo sekarang?
Kalau sekarang 100 Mas saya. Wah, slow. Udah diturunin sebelumnya. Iya, iya. Nah, kenapa saya menanggapi fenomena hari ini positif? Itu cerita pribadi saya Oke. bahwa lari itu bukan soal FOMO, bukan soal konten, Oke. tetapi untuk kesehatan. Bahwa ini bagian investasi. Wah, Tidak ini. mulu-mulu investasi soal uang, tapi investasi soal kesehatan. Karena BPJS gak selamanya ada, Mas. Oh iya, belum selesai. Mau cerita dulu. Ini motivasi saya bahwa lari bukan soal FOMO, tapi untuk investasi kesehatan. Iya. Terus soal CUT yang disampaikan Mas Danang tadi bahwa kita juga pernah memakai itu, Mas. Mungkin Sebentar. Tadi kan dulu 90, sekarang berapa? sekarang 68. Woi, luar biasa. Turun berapa kilo berarti itu? 22 kilo, Mas. 22 kilo. Disimpan di mana itu 22 kilo? Kita ini, Mas, kita keluarkan Oh, dikeluarkan. dengan lari. Oh, dengan lari. Itu yang disebut investasi tadi. Apanya? Investasi itu tadi. Enggak. Oh, belum ya. Oh, iya, oke. Nah, investasi Gimana? kesehatan itu adalah ya dimulai dari hal kecil. Seperti dengan Mas Fahmi tadi bahwa lari itu adalah basic semua olahraga, Mas. Oke. Di semua kebutuhan olahraga itu basicnya pasti lari. Karena untuk VO2 max dan lain-lain pasti tidak terlepas dari lari. Ya. Oke. Nah, fenomena hari ini saya sangat-sangat positif. Terus kalau memang ada yang FOMO, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama sebagai komunitas di Bojonegoro. Wah, istilah. Nah, Iya. kenapa kami dari Upuk Runner ngambil trail run? Karena kalau ngomong hari ini ya kan sudah ada kawan kita BRH yang fokus dengan apa camping route-nya di beberapa desa kayak gitu-gitu. Terus kemudian Mas Fahmi dengan apa caternya, terus kemudian ada Mas Danang yang Indo Runner yang notabene hampir semua atlet Mas ya. Tuh. Gitu. Nah, Oke. terus kemudian Wedri ini hampir sama dengan kita Mas. 11-12. Jadi sama-sama di dunia trail run-nya gitu loh. Oke, di apa tadi TikTok apa? TikTok. Oh, TikTok ya. Akhirnya katanya Mas Tommy tadi adalah trail run ya. Nah, kebetulan dari kami itu basicnya adalah dulu pecinta alam. Oke. Ya anak-anak Ubuk itu mayoritas dari alumni Semapa yang kebetulan dulu juga pecinta alam. Terus akhirnya kuliah di luar, terus kenal dengan anak-anak luar. Ya menarik nih, ya kan. Terus kebetulan di Bojonegoro juga ada potensi sarana prasarana untuk TikTok, yaitu adalah Gunung Pandan. Sehingga teman-teman menginisiasi yang namanya Ubuk itu menjadi trail run. Khusus di Gunung Pandan. Kalau di Bojonegoro Gunung Pandan. Tapi teman-teman itu kalau jenuh di Pandan Mas, kalian dibikin Mongkrang. Oke, jadi keluar daerah juga ya. Oke. Tapi tidak terlepas untuk menjaga endurance. Di stadion, di alun-alun. Oke, tetap sampaikan tadi. Ya, latihan Kenapa ya. Ubuk ngambil trail run? Karena ya biar nggak sama dengan teman-teman. Sehingga kita menyampaikan ke masyarakat Bojonegoro sehingga dia ingin tinggal memilih Mas. Mau fokus di route atau fokus dengan cuttingnya. Di Bojonegoro sudah ada wadahnya. Nah. Komunitas-komunitas di sini itu kebetulan passionnya beda semua Mas. Nah, mungkin itu dulu lah, nanti nyambung dari Tadi Danang mau nanggapin apa tadi? Nanggapinnya? Kalau buat sekedar FOMO, ya itu ada benernya sih. Faktanya begitu ya? Faktanya memang begitu. Terus awal saya gabung Indo Runner kan memang dulunya ya senang lari. Cuman ada temen namanya Mas Dedek. Itu kan juga misalnya kaptennya di Indo Runner. Oke. Gak sering jadi peser, malah yang ngajak saya adalah, ayo bro, lari bro, sering ngajak. Oke. Jadi saya bukan karena ikut FOMO enggak, tapi dia yang ngajak. Dia yang ngajak. Oke. Itu awalnya itu. Terus awalnya saya penasaran Indo Runner seperti apa sih? Saya enggak. Oh, udah ada Instagramnya? Sudah ada. Waktu itu ya. Oke. Instagramnya kok menarik. Nah, dari kegiatan Indo Runner itu yang paling menarik sebenarnya estafet waktu hari kemerdekaan sama kalau saya ingat saya tuh waktu itu UT Bojonegoro. Oke, hari jadi ya. 345 kalau. Lari dari Temayang sampai sini 34 kilo. 34 kilo. Terus yang estafet 70 kemarin yang 75 sampai terakhir 79. Waktu mungkin yang tahun ini
di cancel karena teman-teman belum siap karena banyak event Agustusan. Oke, jadi yang 35 kilo itu tahun ini nggak ada. Yang 80 Oh 80 80 malah. kilo. Tapi Oke. mungkin kita bisa bayar di eventnya Lindo yang apa? Di luar kota itu? Enggak, Di Bojonegoro? online, virtual. Oh virtual, oke. Mungkin teman-teman sudah daftar yang 80K. Oke, Fahmi udah daftar? Belum Mas. 80 K. 80K tapi eventnya itu bukan langsung kita lari 80K enggak. Oh bukan, Kita boleh estimasi. dicicil ya, Dalam oke. waktu 2 minggu. Fahmi boleh dicicil loh. Aman Mas, siap Mas. Jadi, Boleh slow-slow. jadi nanti terserah. Mungkin kita lari 2 hari nggak masalah. Seperti yang kemarin Kohensis yang lari Jakarta Bali 1600 itu datang sini. Oke. Itu benar-benar lari atau? Bener-bener lari, saya yang ikut. Oke, nggak berhenti. Nggak perlu. Yang dari Ledre, Mas Wisnu, sama Mas Mami kemarin ya. Enggak, Mas Wisnu sama Jack. Oh iya. Oh, oke. Terus yang dari Pulau, juga. Oh iya, ngawal juga. Ngawal. Oh itu gas-gas ya. Iya, ngawal juga. Ngawal. Oh ngawal. Sama donasi juga. Ngawalnya gimana kalau dari Upluk? Ngawalnya kita Naik ojek? enggak Oh enggak. lari Oh kita. dari Kali Tidu sampai Sumberjo. Oke. Berapa orang berarti kemarin yang ngawal itu? Kalau yang dari Pulau sekitar 2 apa 4. iya. Kalau dari indoor total, maksudnya total? Dari Indo Runners 3. Oh 3. Jadi banyak yang ikut ya? Itu ngawal apa ikutan lari itu? Ya ikutan lari sama gantian. Nanti naik motor gantian. Saya Oh ada kemarin naik motornya. 15 kilo. Oh 15 kilo, oke. Kita tim Huri aja. Oh BRH nggak ikut? Iya gimana? Terkait Mas dengan cerita Kohensis tadi, yang dia bercerita mengawal dan kebetulan teman-teman pemerintah juga mengawal. Ini sedikit bercerita bahwa lari bukan soal FOMO, lari bukan soal kesehatan. Kemarin Upluk bukan hanya mengawal, tapi kita juga donasi. Oke. Donasi ke Kohensis untuk Palestina. Jadi kita itu gotong royong Mas, terus terang. Gotong royong dengan teman-teman Upluk, ya kan. Terus kita donasikan ke Mas Kohensis dan Mbak siapa? Mbak Patricia. Gimana caranya? Sama yang Kemarin ada di barcode-nya, Mas. Jadi waktu Kohensis lari itu ada barcode-nya. Orang-orang bisa Ya bisa. Bisa. IG-nya juga. kris ke situ ya. Ya. Oke. Jadi biasanya ada barcode. Ada barcode-nya. Oh, memang itu khusus di Bojonegoro atau? Mulai dari Jakarta sampai Bali. Oke. Kemarin ini Murni untuk kegiatan sosial. Kontribusinya teman-teman di Bojonegoro dapat berapa tuh dari hasil donasi itu? Kalau dari kami, Mas, dari Upluk sendiri 1 juta, Mas. Oh, dapat 1 juta kemarin. Anggota, terus kita donasikan ke korban Palestina lewat Kohensis kemarin. Oke. Bahwa ini yang perlu disadari sama kawan-kawan Bojonegoro, bahwa lari bukan soal FOMO, lari bukan soal kesehatan, tapi juga untuk kegiatan sosial juga bisa. Mungkin itu yang saya tambahkan dari Mas Danang tadi. Terima kasih. Jadi tambahannya, mungkin Kohensis bisa menjadi inspirasi untuk para runner semua di sini. Oke. Semangat Fahmi. Semangat Mas. Semangat. Karena kita juga butuh banyak inspirasi. Memang harusnya seperti itu, harus semangat untuk misalnya tak PB atau apa tuh harus ada value-nya ya. Iya, harus ada value-nya. Value. Bukan sekedar kita nyun sewu ya, kita cari validasi di sosmed, bukan. Padahal sebenarnya nggak ngaktifin Strava atau nggak posting di sosmed itu nggak masalah juga ya? Juga nggak masalah. Cuman kan kadang kita tuh butuh effort ya lain, soalnya masanya tuh di situ. Masa sekarang kan itu ya di Strava, ya di sosmed. Oh tetap harus diaktifkan. Iya. Tetap. Masa sekarang. Oh karena karena zamannya udah kayak gitu ya. Oke. Jadi mengaktifkan Strava hanya karena memang ini zamannya begitu gitu ya. Soalnya Strava sendiri kan juga seperti sosmed. Oke. Jadi ada bisa show off juga di situ ya. Gimana Mas? Ya kalau menanggapi tadi apa yang disampaikan Mas Dana, Strava segala macam, memang itu adalah cara kita untuk mengukur kemampuan kita.
kita kembali lagi ke masing-masing individu. Hmm. Kita kuatnya lari itu berapa pace-nya sih, ajarnya berapa sih, nah, itu kan kita kembalikan ke masing-masing personal. Nah, kalau di bela itu kan memang kita menekankan ke teman-teman, yuk kita lari, kita senang, kita happy. Karena happy itu adalah obat dan kita, karena penyakit itu kan karena pikiran. Kalau kita lari, kita happy, kita senang sama silaturahmi sama teman-teman, kumpul, itu kan ada timbul rasa senang. Itu bagus ya, artinya orang bisa jadi stress healing ya di situ ya. Tapi ada juga yang kemudian jadi stres gitu. Jadi ada ceritanya gini, orang dia udah mulai coba lari gitu kan, bangun pagi, terus dia mengurangi rokok misalkan gitu kan. Nah, dia masuk ke satu komunitas, ternyata ketika masuk ke situ dikomentari, kok sepatunya begini, kok bajunya begini, itu gimana kayak gitu? Kalau gitu sih, mungkin kalau di sini di Bojonegoro mungkin kayaknya enggak. Oh, enggak ada kayak gitu ya? Enggak ada tren outfit gitu, enggak ada? Oke. Dan itu harapannya kita juga enggak ada seperti itu. Meminimalisir ya kayak gitu ya? Di sini yowis kita kumpul lari bareng, entah outfitnya bagaimana, sepatunya bagaimana, entah kamu nanti larinya sejauh mana, enggak masalah ya. Tapi tambahannya, kalau untuk outfit sebenarnya kita kan juga menyesuaikan dengan tracknya juga. Travelannya kan sudah ada kan. Yang khusus mungkin untuk outfit itu. Tapi kan fungsinya kan beda. Beda di road sama terus nanti yang untuk istilahnya daily run atau untuk apa? Berarti sepatunya harus banyak dong. Iya. Memang tapi kan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan apa kemampuan? Ya kebutuhan dan kemampuan. Kalau kita mungkin ingin race, ya mungkin ganti sepatu yang untuk race. Cuman kan, ya kalau kemampuan mungkin kita cuma sekedar gak finish ya kok. Nah, kita pakai sepatu daily run, bisa kita lari setiap hari juga. Nggak salah ya. Kalau intinya ya pembuat validasi pakai Strava. Mungkin kalau kita masih pakai aplikasi Strava ya kita pakai Strava aja. Gak harus kita pakai jam smartwatch kan juga nggak harus. Gitu. Iya. Tapi kalau kita pakai jam smartwatch kadang-kadang istilahnya nanti dibully lagi. Pas lu jam HP. Jadi tapi benar nggak sih pembulian itu selalu ada di setiap komunitas? Tapi sebenarnya kalau menurut saya pembulian itu adalah sebuah motivasi. Oh, motivasi. Oke. Harusnya kalau mungkin kita dibully dari segi pace ya, dari segi pace, mungkin ada kita greget. Ada greget kita menaikkan tingkatan pelarian itu bisa. Kalau Dani ngelihatnya gimana tuh? Kalau ada pembulian di komunitas tuh gimana tuh? Upluk. Kurang setuju sih kalau pembulian itu. Ada nggak di sana? Kalau di Upluk sendiri. Kalau terjadi pembulian mau diapain di sana? Ya nggak diapain. Kalau di internal Upluk nggak ada. Kita saling support aja. Oke, saling support. Tapi namanya bully kadang jadi support. Oke, justru saling support dengan cara membuli gitu. Gimana? Benar, kadang bully itu malah menjadi support. Iya. Fahmi gimana, Fahmi? Harapannya sih di setiap komunitas nggak ada bully mas ya. Zero bully ya. Kalau nanti case-nya seperti yang diceritakan tadi, ketika ada satu orang masuk ke komunitas dan mendapatkan bully, mumpung di Bojonegoro ada banyak komunitas nih, coba dulu aja yang lain. Oke, kalau dibully di satu, pindah ke komunitas yang lain. Oke. Kan terkadang orang kan dibully juga nggak nyaman mas. Apapun omongannya sih. Iya. Nggak selamanya jadi motivasi juga ya. Dan belum tentu kayak yang membuli itu merasa dia sedang membuli kan belum tentu juga. Oke. Tiap komunitas kan punya dapur masing-masing. Dapur apa itu? Dapur umum. Makan siang gratis. Gimana tuh? Tiap komunitas kan punya visi dan misi masing-masing. Contoh lah di kita itu kan memang kita lahir kan karena campaign. Jadi kita ketika ada teman-teman BRH yang pengen mungkin meningkatkan pace ataupun pengen meningkatkan ataupun memperbaiki form lari, bahkan kita akan untuk ke Indoranas. Pengen meningkatkan pace
ataupun pengen jadi atlet, Pengen serius ya? terus ayo ke FOMO di luar Anas. Oke. Sebagai Saling filter, merekomendasikan ya. kita memfilter Oke. teman-teman yang FOMO tapi yang di komunitas bisa ikut BRH, tapi kalau teman-teman pengen meningkatkan base, monggo. Atau teman-teman yang mau ikut melihat pemandangan alam, naik gunung sama Oplo. Ledre juga ya. Gimana Ledre nih? Gimana? Kalau Ledre dibully nggak itu? Karena Kalau- kok kenapa sekarang nggak ngelenyar lagi gitu? itu gimana tuh? Ada nggak kayak gitu? Kalau Ledre itu pembulian nggak ada sih mas, Oh, soalnya nggak ada. anggotanya dikit Oke. dan jarang ketemu mas. Kalau Oh iya, ketemu tuh, iya. Gimana mau membuli kalau nggak ketemu aja nggak? gimana mau bully soalnya orangnya nggak ada. Iya. Dan ketemu pun itu cuman 2 orang 3 orang gitu. Pasti Oke. ada yang kurang 1, ada yang nggak ikut 1 gitu. Iya. Sangat mengenaskan sekali ya ini ya komunitasnya. Oke. Tapi ada nggak nanti setelah ini mau mengembangkan komunitas yang lebih besar lagi gitu, termotivasi Untuk- dari yang lain? Untuk mengembangkan sih nggak ada. Cuman kalau teman-teman pengen healing tipis-tipis ke gunung, lari-larian ke gunung, monggo bisa join ke Oh. Ledre. Enggak, karena misalkan karena anggotanya dikit gitu, jadi di merger aja deh kita gitu. Kayak gitu. Enggak. Oh enggak ya? Ya gabung ke Upluk kan Upluk juga. Ya, nah mungkin gini, kalau teman-teman misal pengen naik gunung, nggak ada temennya tuh, bisa join ke Upluk. Oke. Barangkali Upluk mau ke Mongkrang atau ke Lau mau join gitu, bisa ikut. Oke. Fleksibel lah ya. Ya, Fleksibel karena sibuk kerja semua ya. ya mas. Wah, luar biasa nih. Berarti punya pekerjaan. Oke. Nah, gini teman-teman, saya bertanya lagi nih, kenapa kan banyak, artinya di sini aja udah ada 5 komunitas gitu. Kira-kira apa sih manfaatnya berkomunitas itu kalau teman-teman lihat, dan kenapa sih bikin sendiri-sendiri gitu? Ada yang mau nanggapin? Siapa? Mungkin Tony? Kalau kenapa kita ada beberapa komunitas, jadi itu kemarin banget temanku yang dari Pasuruan, mungkin dia bertanya, Tom, kenapa kok bikin BRH? Padahal di Bojonegoro ada Yoranas, ada teman-teman lainnya. Itu kenapa kok bikin muncul BRH? Kita muncul itu karena kita pengen memadai teman-teman ngopi. Oke. Dan kita ketika hadir, ketika ada, ya udah kita itu pengen ada ciri khas. Dan di Bojonegoro kan kalau kita lihat di masing-masing komunitas itu punya ciri khasnya masing-masing. Misalkan kayak Ubud sama Ledre, dia kan di gunung. Terus teman-teman Slopes dia di kota masih di kota. Terus Van, teman-teman Doranas, dia mungkin lebih basicnya adalah mencetak atlet. Oke. Kalau dari BRH itu adalah ya udah kita fun-fun aja, Membuat konten. buat konten fun, happy, seneng. Karena Ketemu jodoh nggak? salah satunya aja. Oke. Banyak sekali yang Oh banyak ya. Oh, kita oke. yang di sini yang cowok-cowok Iya. Cowok-cowok kita mendapatkan jodoh bisa untuk nyari ya. nyari di mana? Ya di jodohnya masing-masing. Oke. Potensi, cuman nggak jaminan. Oke, nggak ada garansi ya. Oke, ini mungkin karena udah banyak yang dibahas. Terakhir, Bojonegoro buat lari nyaman gak sih infrastrukturnya? Misalnya di jalan mau lari itu nggak ada jalur larinya gitu. Itu gimana kalau teman-teman ngelihat? Kalau selama ini nyaman tergantung kita posisi jam berapa. Oke, jadi timingnya harus tepat. Tepatnya mungkin kalau kita pas gak kerja jam 7 pagi kan waktunya berangkat sekolah. Oke. Nah, itu mungkin saran mungkin kalau kita cuma lari 1-2 orang. Itu saya di-share di sosial media juga. Kalau bisa berlawanan arah. Mungkin atau Itu untuk safety-nya ya, safety-nya. Berlawanan arah. Jadi itu kita bisa nanti melihat. Kalau rata-rata ya ini ya mungkin jangan sampai terjadi di teman-teman atau dari saya sendiri atau mungkin semua teman-teman di sini tahu dibilang balik mungkin ditabrak dari belakang. Oh banyak kejadian kayak gitu. Artinya yang lari
di badan jalan dong berarti Ya, larinya. jalan dan searah. Oh, dan searah. Kendaraan yang lewat. Itu dia nggak ada jalur larinya. Nggak ada jalur, maksudnya nggak di route tapi nggak minggir di trotoar atau di mana itu nggak. Jadi tetap yang bahaya kan itu. Untuk mengantisipasi ya banyak di share itu di sosial media itu, terutama di Indomaret Pusat itu ya lari lah. Oke, itu sebagai salah satu tips untuk safety di jalan ya. Tapi di Bojonegoro asik gak sih jalan? Maksudnya saran nih ada. Butuh tempat yang khusus buat lari. Oke. Kalau mungkin sampean ya mungkin tempat ya. Ini kadang kalau kita di stadion atau kita ada venue lari seperti di lintasan di Cepu. Kalau resikonya kalau umum itu kalau pas ramai mungkin kita nggak akan kesulitan. Memang kan ada bedanya. Nomor 1, 2, 3 sampai 6 itu kan untuk yang kita untuk latihan sprint, untuk jalan, ada kan nggak gitu. Lebih penjelasannya. Tapi masyarakat Bojonegoro apakah tahu dari 1, 2, 3 itu untuk ini yang rute pertama ini untuk jalan, ini untuk apa? Lari sedang, lari kencang itu kan. Apakah ada sosialisasi di situ? Oke. Karena sosialisasi ya. Iya. Oke. Dan nanti kalau resikonya kalau ada venue, apakah nanti rame kita bisa lari gitu. Kembali lagi kan kayak kemarin di mana? Di Jawa Tengah itu ada kan dibuat di dekat alun-alunnya ada venue lari. Kita Kebumen atau track lari. Ya. Malah sekitarnya ada PKL. Oke, jadi lari sambil jajan ya guys. Terus lintasannya kan harus standar yang atletik. Itu di luar. Kalau di Bojonegoro sebenarnya gini, di Bojonegoro tuh ramah pelari nggak sih? Kalau dikatakan ramah pelari ya masih ramah pelari. Ramah pelari, oke. Untuk saat ini enggak. Kalau dulu memang. Dulu tidak ramah pelari. Dulu enggak. Soalnya sekarang malam pun juga sering lari. Ada sering lari. Bahkan jam 12 malam ada yang lari. Kalau dulu tidak ramah. Ya. Bojonegoro Sudah mulai bagus. Oke. Oh, infrastruktur bagus sekarang. Terus pola masyarakat tentang lari sudah beda karena sering event. Jadi event itu memang pengaruh. Mungkin kalau persiapan untuk event walaupun kita P8 atau P9 kan paling tidak itu kan jangan sampai 2 bulan. Oke. Itu loh. Jadi jangan memaksakan diri ya. Iya, jangan sampai memaksakan diri terus latihan konsisten untuk menghadapi event itu. Kita sanggup bayar. Oke. Yang penting dia tahu dirinya kayak gimana gitu ya. Harus bisa menyesuaikan. 5 kilo monggo, untuk 10 kilo HM, FM silakan, ultra silakan. Oke. Kalau Fahmi gimana tuh ngeliat? Kalau tadi kan membicarakan infrastruktur Mas ya. Tentang gimana sih lari di Bojonegoro masih sudah ramah apa belum sih? Kalau aku sendiri ketika lari pagi itu berputar sekitaran kota ya. Itu merasa masih oke aja sih Mas. Maksudnya nggak ada gangguan atau yang gimana-gimana. Terus hari ini kan trotoar di Bojonegoro juga kebanyakan sudah oke semua. Di kota. Kalau di desa? Kalau di desa ya belum ada trotoar. Iya, misalkan dari jalur ini nih, dari jalur Jetak ke selatan. Itu kan belum ada trotoar. Ya, itu belum ada. Ya kita milih-milih aja, Mas. Oh, milih-milih. Ya. Sementara belum bisa ke seluruh mungkin. Oke. Jadi sebetulnya berarti seluruhnya belum menyeluruh. Belum ramah. Iya. Ya, mungkin nambah dikit. Iya. Jadi kita tuh udah keliling itu kan karena kita campaign lari dan explore desa. Iya. Desa itu sudah lari di sekitar kurang lebih 50 desa. Bojonegoro dan 12 kecamatan. Mulai dari Mubulan sampai dengan Kedewan, Ayam, Dander, Kapas dan kali itu Ngasem juga. Jadi dari situ kita tahu. Bahkan kita tiap mau nyari rute, kita tuh browsing dulu. Oke. Bisa nggak sih dipakai buat lari? Oke. Kalau misalkan pavingnya mungkin atau masih makadam kan, tapi ini kesleo. Jadi trail run Mas. Iya. Teman-teman kan sepatu yang biasa, bukan yang on the road ya. Jadi kita
nyari yang sekiranya jalannya bagus. Oke. Walaupun sebenarnya itu susah. Wah ini 5 kilo 4 kilo rata-rata masih paving kan. Nah, yang di desa-desa itu justru itu juga bikin kita ini loh Bojonegoro. Teman-teman yang sekiranya dari kota ketika kita di event di Ngasem misalkan, jadi tahu Ngasem tuh ternyata gini ya, Ngasem tuh ternyata gini ya. Setelah lari kita nyari kuliner di sana. Oke. Kuliner. Jadi sebelum kita lari tuh 3 hari kita browsing dulu. Oke. Ini ada kuliner apa sih di Ngasem? Jadi well prepare banget ya kalau di BRH ya. Kalau sudah setengah hari kita ke tempat warga ataupun nyari kuliner situ. Jadi kita tidak cuma lari, tapi kita juga kulineran. Kita juga support UMKM lokal. Jadi kalori yang dibakar nambah lagi. Iya, itu sangat menarik ya kayak gitu ya. Jadi orang ikut lari hanya karena kulineran. Ya, betul. Salah satunya juga seperti itu. Oke. Gimana kalau Fahmi? Fahmi lagi. Aman Mas, aman. Kulineran. Nah, teman-teman gimana harapannya mengenai budaya lari ini di Bojonegoro kayak gimana? Dani. Dan mic-nya dideketin dan Ya, semoga lari terus berkelanjutan. wah, berlari berkelanjutan ya. Ya, investasi hari tua. Investasi hari tua. Oke. Kesehatan. Gimana nih? Dengan kondisi di Bojonegoro harapannya gimana? Relaannya kan nggak banyak ya kalau di Bojonegoro. Iya, di Bojonegoro kalau mau latihan agak jauh di Gunung Pandan. Oke, kan pasti treknya sama juga tuh kayak gitu. Iya, treknya batu gitu. Oh, treknya batu. Iya. Oke. Ada lagi selain itu di Bojonegoro? Belum ada sih. Wonocolo? Bisa sih tapi kita belum ke sana. Oh, belum dicoba. Oke. Gimana kalau Tommy? Oke, untuk harapan lari di Bojonegoro ya. Semoga teman-teman yang sampai saat ini belum lari atau belum olahraga, setelah nonton podcast ini bisa ada inisiatif untuk olahraga, untuk lari, dan bisa bergabung ke teman-teman komunitas yang lain. Ada opsi pilihannya, yang root ke BRH untuk melatih kecepatan atau ABC drill ke Indorunner, atau pengen trail run ke Upluk, atau yang slow aja ke Mas Fahmi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak lari. Betul. Ya, Jadi, pilihannya banyak. Wajib lari. Wajib lari. Yang lain wajib militer, ini wajib lari. Oke. Fahmi gimana? Harapannya yang saya harapkan sih lebih ke teman-teman komunitas ya. Harapannya yang bisa merawat kefomoan ini kan teman-teman komunitas ini sendiri. Oke. Jadi sebisa mungkin aktivitasnya masing-masing dijaga, jangan sampai redup, selalu bikin event. Jadi biar FOMO ini biar tetap di segini terus, biar tetap ramai terus lah. Oke. Seperti itu. FOMO tapi berkelanjutan. Ya. Gimana Dana? Kalau sama sih pendapat saya sama semua. Kalau sama lagi. Oh tambahin berarti. Kan. Kalau mungkin ya harus tetap eksis lah. Lari itu tetap eksis. Karena lari itu kan dasar semua olahraga. Jadi kalau kondisi infrastruktur masyarakat atau apa? Kan kita tergantung menyesuaikan. Kalau dari daerah kemarin kan tadi kan survei dulu. Kalau mungkin start lari dari kota sampai ke desa juga nggak masalah. Kalau gitu aja. Saran saya mungkin kalau yang sering HM, teman-teman yang sering HM dari Upluk, dari DPR kan juga sering HM. Nah, sekali buat acara itu sama. Kalau kemarin dulu Indorunner waktu tahun baru kita buat event lari sesuai tahun 2005 itu. Jadi 20. Iya. Tapi mungkin kalau yang saya rasakan yang sulit untuk di atas 5 kilo itu yang cewek-cewek masih berat. Oke. Ya. Semoga mungkin kedepannya dengan nonton proses ini yang cewek-cewek juga ada greget untuk
ikut HM. Soalnya Bojonegoro ada namanya Mbak Eva yang kegiatan Jatim juga. Dia juga sering ikut letri, sering ikut the runners. Jadi Mbak Eva itu kemarin juga yang di mana? Di Surabaya? Enggak, ikut event di Borobudur. Ultra 100 kilo. Oke. Kemarin beliau ikut. Ya semoga dia juga bisa menjadi inspirasi untuk cewek-cewek Bojonegoro, ultra maraton. Kalau yang cowok-cowok mungkin saya anggap semua ini sudah kuat semua. Udah kuat. Ya. Mentalnya aja yang belum kuat ya. Ya mungkin belum ada, mungkin Mas Tony mungkin belum ada greget. Wah. Ada greget untuk Mas. untuk 20 kilo atau 40 kilo. Mungkin Mas Fahmi juga. Iya. Mungkin kalau menurut saya semua komunitas itu sama. Iya. Karena kita kembali ke basicnya lari aja. Ya kan? Basicnya betul. Jadi nanti misalkan slow pace, walaupun judulnya slow pace tapi pace 4 monggo silakan. Wah, slow-nya PS4 ya kan. Iya, paling slow itu ya. Kira konten 20 kilo monggo silakan. Oke. Nah, ini ditantangin ya? Bukan. Oh, bukan. Saya memberikan motivasi itu. Oh, motivasi. Saya dari leader sama upload. Wes, pokoknya sama aja. Oke. Artinya kan nantang baik, maksudnya menantang mereka untuk bisa lebih dari itu. Saya walaupun kita ke arahnya ke konten, arahnya ke mana, ke Katen, tapi tetap akan ke progres lari. Iya, walaupun ke konten dan ke Katen, ke lari. Oke. Progres aja. Sama kayak kita nge-gym kan. Nge-gym gimana kalau nge-gym? Kalau nge-gym kan kita pakai repetisi kan. Misalnya pakai repetisi. Jangan pace berapa. Sama kan? Kalau kita repetisi, kita kuat berapa repetisi. Dan progresnya di situ juga sama. Harus berprogres. Oke. Jadi komunitasnya tetap kita berprogres. Ya, apapun komunitasnya tetap berlari ya. Oke. Berlari dan semoga kita tetap jaya di lari. Atau kita share olahraga yang lain mau silakan. Oke, tapi basicnya tetap lari. Tony gimana? Oke. Mungkin mau nambahin ya, mungkin kan tadi udah hampir kurang lebih sama. Harapannya adalah semoga lari di Bojonegoro ini nggak cuma di tahun ini atau tahun depan, tapi ini bisa continue. Salah satunya cara. Nah, ini kita ngomongin cara supaya lebih greget. Nah, tadi katanya kurang greget. Mungkin seharusnya kita itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin sudah nggak seperti yang sekarang. Oke. Kita juga memikirkan regenerasi. Kita harus memikirkan regenerasi dengan cara apa? Mungkin kreativitas. Di setiap komunitas kan punya kreativitas masing-masing, mengolah kegiatan masing-masing. Harapannya adalah kita sama-sama bisa lebih kreatif. Itu juga buat kita sendiri. Tantangan buat kita supaya orang-orang di Bojonegoro itu suka lari. Juga yang dulu sukanya rebahan, ngopi segala macam. Yuk kita sama-sama di sini komunitas Bojonegoro ini supaya orang-orang ini bisa ikut lari. Tak ikut gabung komunitas ABCD itu nggak masalah, tapi tujuan kita sama, yaitu lari. Kita pengen sehat, kita pengen senang, itu aja sih kalau Kalau dari infrastruktur tadi? Kalau dari infrastruktur yang pasti pembangunan itu kan nggak bisa merata 100% pembangunan. Karena saya juga basic orang proyek. Jadi sedikit tahu sambil lari sambil ngecek proyek sambil monitoring. Jadi kalau masalah infrastruktur, alhamdulillah 5 tahun ini ya kita nggak ngomongin si A si B. Alhamdulillah kok kita bisa ke arah Gedung Adem, ke arah itu alhamdulillah sudah baik. Jadi ketika kita mau lari nggak ada alasan jalannya jelek. Kalau misalnya kita fokus di jalan ya, di jalan kalau di gunung, kan beda lagi. Kita juga disupport sama pemerintah, event terus juga infrastruktur sehingga kita bisa memajukan Bojonegoro lewat cara kita masing-masing. Termasuk lari. Thank you. Amin. Ya,
Ya, terima kasih Mas Malik atas waktunya. Harapan kami dari Obrok Runner itu tidak terlalu beda dengan teman-teman. Saya sepakat dengan Mas Fahmi tadi bahwa kuncinya adalah komunitas di Bojonegoro harus konsisten. Karena komunitas itu adalah bagian dari wadah yang mewadahi kawan-kawan yang mau gabung di dunia lari. Yang awalnya cuma 1 hari 2 hari terus rebahan lagi. Ya inilah komunitas-komunitas yang akan membantu kawan-kawan masyarakat Bojonegoro untuk konsisten di dunia lari. Nah, terus kemudian untuk konsisten itu ini sedikit spill Mas ya, bahwa Obrok Runner ini sebenarnya bukan hanya komunitas Mas. Sebentar lagi kita akan menjadi klub rencana. Oh, klub. Klub yang di bawah namanya ALTI. Oke. ALTI itu Asosiasi Lari Trail Indonesia yang pencapnya di Bojonegoro. Nah, kebetulan ini organisasi benar-benar ya. Iya, itu hierarkinya jelas di bawah namanya KONI. Yang sebelumnya KONI ada di Kormi, Mas. Oke. Terus kemarin rencana mau di KONI dan sempat sudah audiensi, ketua pusatnya itu Mas Arya Bima, Wamen itu. Dan di 2024 PON di Sumatera kemarin sudah ekspedisi. Nah, harapan kami ya kan di Obrok Runner yang fokus di klub trail run nanti adalah kita akan sosialisasi ke anak-anak SMA Mas. Karena kita juga butuh database atlet yang maksimal di usia 20 untuk persiapan Pro-Prof nanti di Surabaya. Jadi Obrok gak hanya soal lari tapi soal pembinaan juga nantinya Mas. Mungkin itu, dan untuk komunitas-komunitas lain ya konsisten itu tadilah yang disampaikan Mas Fahmi tadi. Biar istiqomah FOMO ya. itu terus gitu. FOMO gak apa-apa tapi istiqomah gitu. Iya, Oke. Ya, terima kasih Mas Malik. Teman-teman semua, teman-teman yang dimanapun nonton ini, hari ini kita udah diskusi banyak, meskipun banyak hal yang belum kita bahas, tapi mungkin teman-teman udah dengar bahwa poinnya adalah dimanapun, kapanpun, ayo berlari. Bukan berlari dari kenyataan, tapi lari untuk kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman.